Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Husnul Khotimah yang sudah memaparkan begitu detailnya tentang program riset yang ada di MAN 3 Cilacap. Selanjutnya anak-anakku, mari kita ikuti bersama materi yang kedua, yaitu tentang program keterampilan yang akan disampaikan oleh Bapak Imam Bagus Ramadan, SPD. Kepada beliau disilakan. Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Cilacap, Bapak Haji Mahmudin SPD MAG. Yang saya hormati Bapak KTU MAN 3 Cilacap. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru MAN 3 Cilacap serta karyawan-karyawati MAN 3 Cilacap. Yang saya cintai, yang saya banggakan siswa-siswi MAN 3 Cilacap. Pertama-tama marilah kita sama-sama menjadikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan walaupun masih dalam suasana pandemi COVID-19, tetapi kita harus tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Selain itu, kita juga berdoa bersama agar pandemi COVID-19 ini cepat selesai dan berakhir, dan kita bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala, seperti biasanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga kita tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan memberikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Siswa-siswi MAN 3 Cilacap khususnya kelas 10 peserta didik baru MAN 3 Cilacap tahun pelajaran 2020-2021. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang ya. Jadi nanti kalau saya sudah mengenalkan diri, kalian harus kita saling sayang. Perkenalkan, nama saya Imam Ramadan Bagus Panuntun ya, kalian bisa menyapa saya nanti Pak Imam atau Pak Bagus ya, silakan terserah. Di MAN 3 Cilacap, di sini saya mengampu mata pelajaran seni budaya. Nah, kalau kita mendengar kata seni budaya, apa yang ada di benak pikiran kalian? Apakah bernyanyi, melukis, menggambar, menari, bermain drama, ya, macam-macam. Ya. Ininya adalah terdapat pembekalan life skill atau keterampilan kepada peserta didik. Nah, keterampilan itu juga ya tidak hanya terdapat di dalam mata pelajaran seni budaya, olahraga dan prakarya, tetapi terdapat di semua mata pelajaran ya, seperti bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, kimia, ya, fisika, ekonomi, ya, semuanya. Ya, dan juga bahkan agama ya, juga ada. Jadi ada nilai pengetahuan dan juga ada nilai keterampilan. Apa itu nilai keterampilan? Ya. Jadi apa itu keterampilan? Ya, keterampilan berasal dari kata terampil yaitu kecakapan ya, atau mempunyai kemampuan atau kemahiran dalam mengerjakan sesuatu, mampu cekatan dalam menghasilkan sesuatu atau karya. Nah, berbicara tentang keterampilan ini, kita sebagai makhluk hidup itu tidak serta merta itu lahir lalu memiliki keterampilan atau bakat. Ya. Jadi melakukan sesuatu, keterampilan itu ada tahap-tahapnya.
Tahap-tahapnya itu ada apa saja? Dari mulai melihat, dari mulai mengamati, dari mulai mencoba, ya, lalu mulai merasakan. Ya. Jadi melihat, mengamati, mencoba, dan merasakan. Ya. Kita ambil contoh saja seperti bayi, ya, seperti bayi, balita, ya, lahir. Ya. Ketika dia akan mencoba untuk terampil berjalan, ya, kita harus langsung berdiri berjalan, ya. Tetapi ada tahap-tahapnya, ya. Seperti melihat sekeliling mereka, ya, sekeliling anak itu, ya, ibunya atau kakak-kakaknya, ya, berjalan, berlari, ya. Lalu dia mengamati, ya, mengamati, lalu lama-lama dia mencoba untuk merangkak, ya, merangkak, berguling, lalu lama-lama merembet, ya, rembetan, ya, lalu kemudian mencoba berdiri, lalu lama-lama bisa berjalan. Ya, itulah tahap-tahapnya. Ya. Kita ambil contoh lagi seperti kita ambil lagi contohnya seperti almarhum B.J. Habibie lah, ya, atau kalian, ya, ketika kalian sudah lulus sekolah, ya, ketika kalian sudah lulus sekolah, lalu kalian terinspirasi dari almarhum B.J. Habibie, kalian nonton filmnya, lalu terinspirasi, ya, lalu kalian lulus sekolah, lalu kalian kuliah di luar negeri atau dimanapun, ya, ketika kalian bekerja, ya, ketika kalian ingin membuat sesuatu, ya, contohnya membuat suatu produk, ya, HP atau televisi atau pesawat, ya, kendaraan, ya, pasti tidak serta-merta kita mengatakan ke mesin atau bilang ke mesin, "Hei mesin, buatlah saya pesawat, saya kendaraan, saya buatlah mobil." Ya, tidak, tetapi ada tahap-tahapnya. Seperti digambar dulu, dihitung ergonomisnya, dihitung kenyamanannya untuk manusia itu bagaimana, ya, tidak serta-merta langsung jadi, ya, tetapi ada prosesnya di situ. Ya, digambar dulu, ya, bukan dibuat dulu baru digambar, tapi digambar dulu baru dilihat. Itulah tahap-tahapnya dalam keterampilan. Begitu juga dengan sebuah bakat, ya. Seseorang, ya, atau kita lahir dalam keadaan sama, ya, tidak bisa apa-apa, ya, tetapi yang membedakan apa? Yang membedakan adalah lingkungan dan kebiasaan kita. Contohnya, seorang anak penyanyi belum tentu jadi penyanyi, seorang anak olahragawan belum tentu dia mengikuti jejak orang tuanya, ya, jadi olahragawan. Seperti anak perawat belum tentu jadi perawat, ya. Seorang penyanyi bisa jadi penyanyi, ya, justru jadi kebalikannya, ya. Seperti, ya, anak perawat jadi fotografer, ya, karena kepandaiannya memotret, anak pelukis jadi penyanyi karena suaranya merdu, ya. Ya, tergantung apa yang pernah mereka coba, ya, mereka merasakan. Semua keterampilan atau bakat itu ada sesuai apa yang pernah ia rasakan dan mencoba. Makanya ada pepatah, ya, pengalaman adalah guru terbaik. Akhirnya ketika mereka menemukan passion, ya, passion mereka atau keinginan, hasrat, ya, atau rencana mereka untuk di masa depan. Ya. Jadi pengalaman keterampilan itu memang sangat diperlukan. Ya, teori saja tidak cukup. Ya. Seperti contohnya saja, seperti anak yang suka menjahit, ya, mungkin dari kecil, entah itu perempuan laki-laki, ya, dari suka menjahit, ya, membuat
desain baju, ya. Lalu setelah lulus sekolah ia bisa menabung untuk membeli mesin jahit, lalu membuat baju model sendiri, ya. Lalu bisa membuka salon mungkin. Nah, itu sebuah passion, ya, rencana. Ya. Ya, jadi apabila kalian suka dengan sesuatu, asalkan itu positif, maka teruskan, ya, jangan berhenti. Selain usahanya anak terampil, ya, peran apresiasi dari orang tua atau lingkungan sekitar itu juga sangat berpengaruh. Ya. Maka dari itu ketika ada anak atau teman kalian yang memiliki keahlian, ya, harapannya, ya, orang tua, lingkungan atau teman itu juga turut mengapresiasi atau mendukung. Ya. Tanpa apresiasi mereka akan merasa kehilangan, ya, kehilangan semangat. Nah, dari situlah definisi atau pengertian dari keterampilan. Kemudian apa sih fungsi dari keterampilan ini? Ya, di sini ada banyak sekali fungsi-fungsi dari mempelajari sebuah keterampilan. Semakin banyak keterampilan yang kamu miliki, maka kamu akan lebih fleksibel dan mampu menangani berbagai masalah, berbagai tantangan dalam masalah yang berbeda di tempat kerja nanti, seperti mengorganisir manajemen waktu, ya, perencanaan, ya. Lalu ada perhatian yang detail, ya, kemampuan berkomunikasi, banyak sekali. Makanya ketika kalian melakukan sesuatu, ya, itu banyak manfaatnya. Dan kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, ya, empati, kepemimpinan dan lain-lain. Ini banyak sekali manfaat dan fungsi dari mempelajari keterampilan-keterampilan. Nah, di Mantiga Cilacap, ya, selain adanya mempelajari pelajaran umum, ya, yang memiliki nilai pengetahuan dan keterampilan, Mantiga Cilacap juga memiliki banyak kegiatan ekstrakurikuler, ya, di luar jam pelajaran yang dilakukan baik di madrasah maupun di luar madrasah, ya, dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan wawasan serta membantu membentuk karakter peserta didik. Ya. Peserta didik sesuai minat dan bakat masing-masing. Ya, banyak sekali ekstrakurikulernya, seperti olahraga, ya, di bidang olahraga juga ada ekstra karate, silat, badminton, ya, voli, futsal, dan lain-lain. Kemudian ada KIR, ya, pendidikan karya ilmiah remaja yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Husnul Khotimah, ya. Banyak sekali prestasi-prestasi yang telah didapatkan. Sebenarnya kemarin baru juara 3 Granova di Kabupaten Cilacap. Lalu ada lagi English Club, ya, bahasa Inggris, ya, mungkin di situ mempelajari dialog bahasa Inggris, ya, dan lain-lain. Lalu ada lagi tahfidz Quran, ya, melatih hafalan Quran. Nah, ini menuju mungkin mencari hafiz dari siswa Mantiga Cilacap. Lalu ada lagi Irmas, ya, Ikatan Remaja Masjid. Lalu ada Pramuka, ya, wajib ini, ya. Lalu ada PMR, Tata Busana, Marching Band, Drum Band, ya. Ada juga kentongan, ya, kentongan itu alat musik tradisional. Lalu juga ada otomotif, ya, di Mantiga Cilacap juga memiliki ekstrakurikuler otomotif, walaupun madrasah aliyah tetapi
mencoba untuk mengembangkan membuat belajar mempelajari tentang merancang mesin. Selain itu juga ada belajar mengendarai kendaraan mobil. Lalu yang selanjutnya itu ada ekstra multimedia dan jurnalistik. Itu baru di mana ekstra ini untuk mendapatkan penulis ya, untuk meliput suatu kejadian untuk mendapatkan suatu informasi. Selain itu juga belajar multimedia, yaitu belajar untuk penggunaan komputer atau gadget ya, untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, video ya, dengan alat bantu koneksi. Jadi keterampilan ekstrakurikuler juga mengikuti banyak perkembangan di era revolusi industri 4.0. Ya. Nah di sini kalian bisa bergabung ya dengan menghubungi Pak Purwanto ya siswaan. Nanti kalian bisa mengembangkan bakat-bakat kalian, keterampilan kalian. Di mana kalian suka dengan sesuatu, lalu maka teruskan. Ya. Nah, maka dari itu, ya, di era seperti ini banyak sekali pasti kalian tidak asing lagi dengan sebuah smartphone, ya, untuk menambah keterampilan kalian di era sekarang, yaitu seperti melatih fotografi, videografi, ya, musik dan lain-lain. Ya, keterampilan yang sekarang ini digital itu perlu dikembangkan. Ya. Kalian juga bisa memasarkan skill kalian, keterampilan kalian, tidak sesuai dulu, ya, susah dulu, seperti harus mencari panggung secara langsung, tetapi sekarang bisa dipasarkan melalui media sosial seperti YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Nah, maka dari itu untuk siswa-siswi yang dikacatap harus berani melihat, mengamati, mencoba, dan merasakan berbagai macam-macam keterampilan agar nanti setelah lulus dari madrasah memiliki bekal berbagai macam skill atau keterampilan. Ya, untuk tugasnya itu kalian buatlah ya. Kalau kalian punya kamera, ya pastinya kalian sudah punya HP lah ya, HP dengan kalau kalian tidak punya HP bisa kalian pinjam ke teman. Yaitu tugasnya membuat sebuah fotografi ya. Fotografinya itu berada di lingkungan kalian ya, di rumah kalian. Contohnya ketika bisa mengambil dari benda-benda sekitar ya, bisa dari makanan, bisa dari pohon, buah, atau komposisi benda ya, bisa dijadikan sebagai referensi kalian dalam berkarya fotografi ya. Contohnya seperti ini, ada benda robot ya, bisa diambil ya, ini namanya teknik selektif fokus ya, fokus belakang ya. Lalu ada lagi seperti ada hiperfocal fokus ya, di sini mengambil gambar dari long shoot ya, seperti di pantai. Lalu ada lagi ya, ini apa ya, kayak jepitan baju ya, warna-warni ya, ini selektif fokus juga tekniknya. Mending di sekitar kalian lah, di rumah kalian nanti mengambil berbagai macam objek ya, objek-objek yang menarik dijadikan sebagai hasil fotografi yang kalian bisa ya. Contohnya juga ada ranting pohon di sini ya, kalian ambil saja yang bagian-bagian objek-objeknya ya. Nah, ada lagi ya, bisa berbentuk potret atau landscape ya.
Nah, ini selective focus. Nah. Ya, atau dengan teknik perspektif, ya, dia mengambil bangunan-bangunan, ya, seperti ini. Ya. Nanti kalau kalian itu di pause saja nggak apa-apa. Ya, seperti fokus. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ya. Jadi nanti tugasnya itu di-upload saja ya di Instagram kalian, ya, yang punya Instagram atau sosial media. Nanti di tag saja Man 3 Cilacap, ya, di tag saja di menggunakan hashtag Man 3 Cilacap, nanti keluar di situ. Ya, begitu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Imam Bagus Ramadan atas paparannya. Dan selanjutnya ini materi yang terakhir anak-anakku. Kalian tetap semangat untuk mengikutinya ya, yaitu tentang pengenalan OSIS yang akan disampaikan oleh kakak-kakak kelas kalian dari pengurus OSIS Man 3 Cilacap. Disilahkan.